lagi di channel Media Agus 44. Nah, gua kali ini mau review tentang tempat wisata di Sumatera Utara. Nah, sebelum kita ke bahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, terkenal sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Nah, Sumatera Utara juga menawarkan banyak hal selain budaya dan sejarah. Nah, seperti misalnya itu kan banyak tempat wisata yang terdapat provinsi tersebut. Nah, apa saja tempat wisata di Sumatera Utara? Pertama itu air terjun Sipiso. Nah, berada di dekat pemukiman warga. Air terjun ini berada di ketinggian yaitu 800 mdpl. Nah, dan mempunyai tinggi pancuran sekitar 120 meter dan membuatnya itu menjadi salah satu terjun tertinggi Indonesia. Nah, kedua itu adalah Taman Nasional Gunung Leuser ya. Nah, secara administrasi Taman Nasional ini Taman Nasional Gunung Leuser berada di dua provinsi yang berbeda, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Tidak heran mengingat tempat ini sangat luas, sekitar 1 juta hektar dan menyimpan berbagai cagar alam. Nah, satu lagi, Taman Nasional ini juga ditetapkan sebagai situs warisan oleh UNESCO ya. Jadi jangan sampai kalian tidak ke sini kalau mau main ke Sumatera Utara. Yang ketiga adalah Pulau Samosir. Nah, merupakan salah satu paling populer tidak hanya di Sumatera Utara saja, namun juga di Indonesia ya. Berlokasi di salah satu tempat wisata yang paling terkenal juga yaitu Pulau Tanah Toba. Nah, kenapa keunikan pulau ini? Keempat adalah Tanah Toba. Nah, ya, gelar tanah ini sebagai tanah terbesar di Indonesia tak juga Asia Tenggara, membuat tanah ini menjadi wisata paling wajib selama di Sumatera Utara. Nah, itu pergi ke tempat ini kalian butuh sedikit perjalanan darat selama 5 jam dari Medan ya. Dan karena sehari tidak cukup untuk menikmati keindahan Danau Toba, nah jangan khawatir karena terdapat banyak penginapan di sekitar danau. Kelima adalah Lamat International Wildlife Museum dan Gallery. Nah, merupakan salah satu tempat wisata edukasi ya, cukup terpopuler di Sumatera Utara. Nah, museum ini juga menyajikan banyak edukasi seputar binatang liar dan hewan langka. Dan menariknya itu koleksi juga tidak hanya dari Indonesia saja, dan mereka dari seluruh dunia ya. Nah, dengan lebih dari 2000 macam satwa di Bajang, kalian mendapatkan pengetahuan baru seputar wildlife dari seluruh dunia. Keenam adalah Pantai Sorake. Nah, bagi pecinta olahraga surfing, Pantai Sorake adalah salah satu pantai di Indonesia yang mesti kalian kunjungi. Dinobatkan sebagai salah satu surfing spot terbaik di dunia oleh banyak kalangan ya. Pantai ini mempunyai ombak yang indah untuk para pecinta olahraga ini ya. Tujuh adalah Pantai Lagundri. Nah, berseberangan dengan Pantai Sorake, pantai ini juga merupakan salah satu surfing spot di dunia. Apalagi coba datang ke pantai surfing dan ternyata di sebelahnya pantai untuk surfing ya. Kedelapan adalah Cagar Alam Siburangit. Nah, untuk kalian pecinta alam, maka Cagar Alam Siburangit adalah salah satu destinasi yang pasti kalian tantang kalau kalian berada di Sumatera Utara. Nah, karena merupakan sebuah cagar alam, maka kalian akan menemukan banyak flora dan fauna langka ya, yang tidak bisa kalian temukan di perkotaan. Kesembilan adalah Danau Laukawar. Nah,
Danau Toba bukan satu-satunya saja danau cantik yang mesti kalian kunjungi, karena Danau Laokawa yang berada di kawasan ekosistem Leuser ini juga dipatut kunjungi. Nah, pada di ketinggian 2451 mdpl, nah membuat udara di kawasan di sekitar danau ini cukup sejuk ya. Ke-10 adalah Shipinshur ya. Kalian ingin melihat Danau Toba dari sudut berbeda, nah kapan saja kunjung saja di Shipinshur yang berada di ketinggian 1213 mdpl. Nah, ketinggian dan panorama Danau Toba yang cantik membuat tempat ini sering dijadikan para fotografer untuk menjadi spot memberikan kebesaran Danau Toba. Ke-11 adalah Museum Perjuangan TNI. Nah, museum dibuka pada tahun 1971. Ini menyimpan benar-benar bersejarah pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan pemberontakan pada tahun 1958. Yang ke-12 adalah penangkalan buaya asap Kumbang Medan. Nah, kalau tempat sebelumnya menyajikan beberapa hewan dan yang variasi. Nah, kalau ini kan kalau yang satu ini spesifik hanya satu jenis binatang saja, yaitu buaya. Sesuai dengan tepat ya. Taman dibuka sejak tahun 1959. Ini menjadi tinggal lebih dari 2000 ekor buaya yang dirawat sejak lahir hingga dewasa. Bahkan bisa sampai 25 tahun ya. 13 adalah Istana Maimun. Nah, merupakan istana Kesultanan Delhi yang terkenal sebagai salah satu ikon kota Medan ya. Nah, Istana Maimun merupakan tempat perlu dikunjungi kalau kamu bukan sejarah. Yang ke-14 adalah air terjun Dwi Wana Simburangit. Nah, kembali lagi ke wisata alam. Bagi kalian penggemar air terjun, maka air terjun Dwi Wana Simburangit patut dicobain ketika pada di Sumatera Utara. Yang ke-15 adalah Danau Linting. Nah, merupakan sebuah danau vulkanik yang luasnya itu sekitar 1 hektar ya, dan mengandung barang yang membuat air berwarna kehijauan. Danau Linting sangat unik ya. Nah, kalau ingin berenang, kalian perlu ekstra waspada karena kedalaman air ini pun masih misteri, walau beberapa pihak bilang mencapai 100 meter ya. Yang ke-16 adalah Gunung Sibayak. Nah, gunung yang satu ini dianggap masih aktif ya. Namun pemandangan dari atas dari gunung ini ya sangat indah dan jangan sampai kelewatan ya. Nah, banyak orang datang ke gunung ini ya untuk melihat pemandangan kota Medan dari ketinggian. Yang ke-17 adalah Pulau Nias. Nah, pulau yang terkenal akan tradisi lompat batu serta skin surfing yang ini patut dikunjungi kalau kalian punya waktu dan budget berlebih ya. Nah, 18 adalah air terjun Singgura-Gura. Nah, air terjun ini memiliki status sebagai air terjun tertinggi Indonesia. Nah, dan lokasinya itu ada di Sumatera Utara. Dengan ketinggian itu pancuran air mencapai 250 meter ya. Air terjun ini tidak jauh dari Danau Toba yang ikonik itu. Yang ke-19 adalah Kawah Putih ya. Masuknya dari situ adalah Kawah Putih Dorok Tinggi Raja. Nah, sering juga sebagai salju panas Dorok Tinggi Raja karena warnanya kawah itu kan yang dimasih putih. Ya, sekilas itu terlihat seperti salju ya. Nah, 20 adalah Tangkahan The Hidden Paradise. Tangkahan adalah sebuah kawasan wisata alam yang
masuk ke dalam Taman Nasional Gunung Loser. Nah, di sini kalian bisa main air di sungai maupun interaksi dengan gajah-gajah sedapat dengan cara memberikan atau foto liar. Nah, 21 adalah Bukit Lawang. Nah, tempat satu ini berjarak sekitar 80 meter dari kota Medan dan berada di kawasan pegunungan sehingga udara tanpa polusi ya. Nah, beberapa aktivitas yang bisa kalian lakukan di sini adalah trekking, melihat orang hutan, review tubing, dan lain-lain. Nah, itu dia review tempat wisata di Sumatera Utara. Nah, sekian dari gua, sampai jumpa video selanjutnya, bye-bye.